Halo, baru banget mulai, iya. Top 3 dan seterusnya ke laut aja ya. Aku nggak bilang kayak gitu ya. Ya, jadi kita tunggu orang-orang datang dulu untuk meramaikan live kali ini. Kenapa ya rambutku kayak susah diatur? Tapi udahlah. Dia kayak menggeliat gitu poninya, guys. Oke. Laut Metong. Oke, jadi kayak yang aku kasih tahu tadi di Twitter, di mana-mana aku kasih tahu ke kalian semua. Kalau aku pengen kasih previewnya ini, kasih demonya ini ke kalian buat top gifter 1 dan top gifter 2. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Udah live berapa lama nih? Baru 7 menit, guys. Begitu. Liriknya bahasa apa sih? Indo atau Inggris? Aku Belanda. Bahasa Inggris. Telat gak? Enggak dong. Jadi seperti itu ya guys. Abis ngapain aja Son? Aku habis finishing lagunya yang kemarin. Aku mau beli kacamata, itu nama kacamata kamu apa? Aku nggak tahu lagi. Aku beli aja gitu, yang modelnya begini. Lagunya sepaket sama lirik gak? Iya boleh sepaket sama lirik. Oke, jadi selain aku mau kasih lagu ini ke kalian, aku bakal breakdown juga lagunya kayak gimana gitu. Hai. Ternyata lama juga ya bikin lagu. Kemarin live hampir 2 jam loh. Itu aja baru gitar ya kemarin ya. Terus aku ngelanjutin lagi. Itu kayak kira-kira dari jam berapa ya? Kan aku beres kayak jam 6 gitu ya kemarin ya live-nya. Kemarin jam 6 terus aku lanjutin lagi. Ya ada break makan gitu-gitu. Tapi jam 12 aku baru pulang. Tapi itu udah overall gitu lagunya. Terus habis itu aku ya masa ini sebenarnya masih bisa tambahin lagi, cuma kayak aku ngerasa udah cukup lah gitu buat apa namanya, buat sebuah lagu, buat sebuah demo sih menurutku cukup banget gitu. Biasanya juga gini kalau bikin lagu, iya pasti. Tapi itu kalau aku bener-bener mau finishing hari itu ya. Cuma kalau misalnya pengennya maksudnya kayak ada lanjutin lagi ya bisa besoknya gitu, bisa pulang dulu gitu gitulah. Jadi sebenarnya prosesnya lumayan panjang gitu. Seperti itu. Terus sebenarnya di lagu yang aku bikin ini aku apa namanya, kayak menjadi bukan Sweatson Unity gitu, aku jadi Sweatson aja gitu. Kalau misalnya aku punya single tuh kayak apa, terus aku juga mencoba genre yang lain gitu kan. Berarti ini tuh yang sekarang lagu jadi atau demo itu kayak nggak sepenuhnya jadi full song gitu. Terus tapi instrumennya udah apa namanya, udah cukup gitu. Itu bisa dibilang demo gitulah. Intinya lagu yang belum sepenuhnya gitu deh. Kayak gitu guys. Bisa nggak cepet dirilis lagunya? Kalau dirilis ya nggak tahu lah, itu nanti mungkin bisa someday lah gitu. Mungkin aku bisa bakal rilis gitu. Sweatson apa ini berarti? Sweatson apa ya? Sweatson aja gitu. Terus
Kalau dari musiknya sih sebenarnya aku terinspirasi sama kayak musisi-musisi indie yang indie folk gitu yang dari luar. Kayak ada Bon Iver, terus ada siapa lagi namanya? Novo Amor gitu-gitu. Jadi top gifternya aja Kak Kis. Iya, kalau mau itunya jadi top gifter hari ini. Seperti itulah intinya. Jadi buat kalian, aku kasih denger dulu reviewnya kayak apa. Soft-soft gitu berarti. Yes, betul. Oke, kita mulai dari mungkin dari sini deh, dari intro. Oke, kalau aku play dari sini kayak berat ya. Soft spoken gitu berarti, betul. Soft spoken, aku baca soft spoken, padahal tulisnya soft gitu. Oke, jadi kayak gini. One step closer now. The words do not from like a knife so strong. Oke, itu dia verse-nya. Jadi kira-kira kayak gitu. Apa namanya? Kalau kita lalu kita masuk ke bagian instrumen. Interlude. Nah, ini harusnya. Kayak gitu guys. Kalian mau aku breakdown satu-satu atau gimana? What's up? Hai. Terus habis itu aku preview lagi bagian ininya, bagian chorus pertamanya. Suara kamu Kak, iya dong. Coba bagian belakang. Gitu guys. Itulah overallnya tipe-tipe lagu yang kayak gitu, kayak folk dan apa ya, folk yang ya lagu-lagu tidur lah gitu. Suara kamu Kak, emang nggak kayak suaraku ya? Merinding padahal baru setengah. Enak banget, menenangkan. Yes, betul. Jadi buat kalian yang ingin mendapatkan lagunya, kalian bisa jadi top gifter pertama dan top gifter kedua, oke? Seperti itu guys. Jadi mari kita breakdown. Kalau kita breakdown ya sebenarnya dari gitar ya. Gitar kemarin kayak yang kalian dengar. Gitu, terus aku nambahin. Makasih Dipsi. Enak banget, menenangkan. Udah ya tadi aku udah baca. Terus kita nambahin bassnya sama kayak kemarin. Terus ini ada. Ini kayak suara piano gitu guys. Jadi kayak kalau bisa. Terus aku kemarin juga nambahin gitar listrik, elektrik gitar. Gitu. Terus kita masuk interlude aja deh. Interlude ini kan bagian yang lumayan udah banyak instrumennya. Jadi kayak gini nih. Aku tambahin pad juga. Kayak gitu. Terus habis itu biasanya ya lagu-lagu folk
Indo folk gitu, Indo kayak folk yang indie gitu, itu biasanya ada ini nih, ada ini. Itu sudah pasti lebih susah writing liriknya atau build instrumennya, sebenarnya dua-duanya tuh saling apa ya, kayak kalau buat aku lebih susah bikin lirik sebenarnya, tapi kalau misalnya musik aku lumayan bisa menginterpretasikan ke ide-ideku ke lagunya gitu. Tapi aku harus tahu dulu arah musiknya mau kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya di lagu ini sejujurnya aku udah tahu arahnya mau kayak gimana, mau jadi kayak lagu apa tuh aku udah lumayan tahu. Jadi aku udah kebayang gitu musiknya nanti kayak gimana. Itu berarti masuknya genre apa? Berarti folk, indie folk gitu biasanya. Kalau kalian coba denger Novo Amor, terus habis itu Bon Iver gitu. Aku gak tahu baca ya, Bon Iver atau Bon Iver gitu deh. Terus aku tambahin lagi gitarnya. Gitu. Ini kalau misalnya disatuin tanpa gitar. Gitu guys, kira-kira. Oke guys, Mas Gypsy top gifter pertama dapet deh, nice. Oke, seperti itulah kira-kira. I know I was wrong, and I don't know where to go without you here right now. Juga simple. Makasih Elvia. Jadi di bagian ini clear the slate and start over. We can try again. I know I was wrong and I don't know where to go without you here right now. Seperti itu. Clear the slate and start over tuh artinya adalah kayak ya kita buka lembaran baru gitu kan. Kita mulai sesuatu yang baru lagi. Terus we can try again. I know I was wrong. Ya kayak gitu. And I don't know where to go without you here right now. Seperti itu. Liriknya sebenarnya nggak terlalu gimana, agak straightforward, terus apa namanya cukup simple, karena juga aku sebenarnya nggak jago-jago banget ya bahasa Inggrisnya, jadi aku juga nggak pengen apa ya menyampaikan sesuatu yang kalau yang aku mau tuh agak berlebihan gitu jadinya. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak kak? Emang kalau buka lembaran baru janji nggak ngulang kesalahan yang sama menanggapi lirik? Kan tergantung orangnya. Kalau di cerita lagunya ini sih ya dia minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi kayak gitu loh. Kan I know I was wrong. Gitu. Jelas banget ya ternyata maknanya. Iya sebenarnya lagunya simple kok, nggak yang apa ya, yang ngambang atau arahnya apa, artinya apaan gitu enggak. Seperti itu. Aduh betul. Adakah pertanyaan atau kalian penasaran apa gitu? Cerita di lagunya orang sadar ya? Iya. Iya dong. Seperti itu guys.
Ada lagi kah pertanyaan guys? Atau kalian penasaran apa gitu? Aku belum punya pertanyaan. Oke. Tidurkah? Tanya dong. Boleh. Sok atuh ditanya lah. Kalau enggak aku udahan live-nya. Kalau lontong sayur punya. Aku nggak punya lontong sayur. Aku punyanya lagu. Iya masa mau udahan? Belum kok belum. Kemarin sampai 2 jam. Kamu punya nggak pertanyaan? Nggak punya. Coba, apakah ada sebuah pertanyaan? Apa tuh? Nanti yang kamu kasih aku kasihin lagi ke kamu. Percuma dong. Aku lagi nyumbulin kata habis ketiduran. Kayak emang session live aku nih bikin orang-orang pada tidur ya. Ada yang menginspirasi kamu buat lagunya? Apa yang menginspirasikan? Apa ya? Nyaman berarti jadi ketiduran. Ya cuma kan aku jadi nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa ya bang. Penjelasannya gamblang kok, lagunya itu loh yang enak banget jadi ketiduran. Kan ada aku. Ya. Sebenarnya apa ya yang menginspirasi lagu ini ya? Tapi lagu kamu nih bisa buat nemenin untuk tidur, setuju. Aku jujur juga suka lagu yang kayak gini-gini sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian membayangkan apa namanya, aku punya solo album gitu ya, kemungkinan besar lagunya juga hampir mirip-mirip kayak gini sih. Kalau misalnya aku jadi penyanyi, harap instrumennya kayak instrumen pengantar tidur. Betul. Kamu sesering apa bikin lagu? Kalau buat lagu Unity ya sering banget, karena kan kita masih proses bikin album kan. Jadi waktu itu kayak hampir setiap hari aku udah ada di studio bikin lagu terus sama Vicky. Tapi kalau buat lagu sendiri sebenarnya udah mulai jarang. Tapi dulu waktu tahun 2019 sampai 2020, 21, 22, 23 itu aku lumayan banyak bikin lagu. Oh tadi aku punya pertanyaan apa tuh? Biasanya dapat ide dari mana? Banyak. Kalau ide tuh bisa aja dari apa ya? Misalnya aku kayak pengen curhat aja gitu, itu bisa. Terus atau cerita orang-orang, atau aku juga pengen kayak lagu-lagu jatuh cinta doang gitu juga bisa. Kamu kalau lagi bikin lagu pernah gak kecampur-campur sama lagu yang mungkin sering kamu dengar? Pernah lah, pernah banget. Aku sering kok, kayak misal nih ya, bikin lagu sama Vicky kan biasanya duduk di situ. Terus Vicky kayak keluarin nada-nada gitu, terus aku kayak, ini kayak lagu kita deh, kayak lagu yang ini deh, ini kayak lagu yang ini deh gitu. Lebih susah mana bikin lagu untuk sendiri atau grup atau untuk klien? Ya klien lah, sudah pasti. Buat grup, buat Unity menurutku enggak, karena aku selalu nyari jalan tengahnya tuh di mana gitu kan. Lagu yang maksudnya kayak dari kita berlima dan Kapet itu di mana lagunya yang paling arah musiknya yang paling di tengah tuh yang mana gitu. Jadi menurutku gampang. Jalan tengahnya di Naura Ayu, betul. Terus habis itu ada lagi, kalau buat sendiri aku bebas mau bikin kayak apa gitu kan. Aku bisa terserah mau bikinnya kayak apa namanya,
mau aku tiba-tiba nge-rap, mau aku tiba-tiba apa gitu, kayak terserah aku gitu. Jadi yang paling fun menurut aku dari bikin lagu buat aku sendiri aja adalah aku bisa jadi siapa aja yang aku pengen gitu. Seperti itu. Jadi gitulah lagunya. Semoga kalian suka. Nanti kalau misalnya aku udah kasih ke top gifter pertama dan top gifter kedua, kalian bisa simpen ini buat bisa aja nanti aku bakal rilis, tapi kalian udah denger duluan, dan kalian juga yang nonton live ini udah denger duluan kayak gitu. Clear the slate and start over. We can try again. I know I was wrong, and I don't know where to go without you here right now. Seperti itu. Itu berapa lama durasinya bang? Berapa ya? 2 menit. Seperti itu lagunya. Gimana? 10 jam gak ada ya, tinggal diulang-ulang aja. Suka banget, makasih ya udah jelasin macam-macam juga sama artinya. Yes, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Dilhab. Nggak mau, maunya 10 jam liriknya ganti-ganti. Gimana tuh? Oke. Jadi karena liveku kayak tinggal 10 menit lagi. Enggak sih, sebenarnya tinggal 6 menit lagi guys. Ya aku tambahin lah biar 10 menit lagi. Top gifter akan ditutup. Jadi buat kalian yang ingin memperebutkan menjadi top 1 dan top 2, silahkan. Lagu ini bisa buat kalian. Jadi nanti di jam 18.16 nanti kalian nanti top gifternya aku tutup. Oke? Let's go lah. Aku nggak mau, maunya 10 jam liriknya ganti. Udah, itu contoh klien yang akan bikin pusing short song. Setuju. Tuh kita baca dulu perolehannya. Pertama ada Dipsy, kedua ada Elvia, ketiga ada Dilhab. Tepuk tangan. Ye. Siapa tahu tiba-tiba kakak Dipsy diselip oleh Elvia, lalu diselip lagi oleh Dilhab. Bertarung dengan sinyal. Semangat. Dipsy ini mah. Kalau bergema gitu pakai apa kak? Pakai reverb, namanya reverb. Kamu gak mau aku top gifter ya? Lah enggak, aku gak bilang kayak gitu. Kan daripada kalian gak tahu kan deadline-nya kapan. Siapa tahu kalian selip-selipan kan? Ada yang tahu. Tiba-tiba ada yang ngasih jet pribadi. Aku juga nggak bisa tahu guys momen-momen seperti ini guys. Reverb, iya betul reverb. Vibesnya kayak lagu Growing Up-nya Rara Sekar, tahu nggak? Iya betul. Ya kalau di Indonesia sih kayak Bandanera gitu kan. Aku dulu suka banget Bandanera.
Aku rasa live kamu delay di aku. Oh iya kah? Nih ya, kalau misalnya laguku yang aku bikin dihitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kan banyak. Masih dilihat. Sejauh ini lagu yang kamu buat sendiri ada yang liriknya bahasa Indonesia nggak? Nggak ada. Nggak ada guys. So far lagu Unity itu yang aku bikin pakai bahasa Indonesia. Itu suaranya kayak berlapis-lapis, berarti kamu habis rekaman yang ada liriknya terus nambah lagi gitu. Thank you Dilhab. Jadi iya betul. Jadi misal nih rekaman gitu, terus habis itu rekaman lagi 2 kali. Terus kalau di sini sih layarnya banyak, jadi kayak ada suaranya ada 4. Ada 4 layer. Terus habis itu ada head voice-nya ada 6. Tambah jadi 6 layer gitu. Terus habis itu tambah backing vokal lagi, ya kira-kira 12 lah, 12 layer. Seperti itu. Nih ya, kalau kalian aku kasih denger lagu-lagu aku tuh sebenarnya kayak bisa, ini aku nggak terlalu suka lagunya, tapi aku pernah kasih denger kalian kok. Thank you Dilhab. Maybe we can work it out. Baby, you're in love with a little magic touch. The light the way for us. The light. And if it's Gitu. Terus aku pernah bikin lagu. Komenku masuk nggak? Ini masuk. Terus aku pernah bikin lagu kayak jingle gitu. Thank you Dilhab. Ini juga aku kayak bikin agak rap gitu deh. clear up your mind each shiny day. The sun is up now, let's begin. You don't need to be worried, girl. You don't need to be worried, girl, yeah. Jelek. Lucu dah. Yang ini tuh apa namanya, aku ngebayangin kalau misalnya Unity punya lagu bahasa Inggris gitu kan. Tapi ini kapan ya? Ini tuh 2022 guys. 2022. Terus jingle apa itu? Enggak lah, tapi maksudnya kayak jingle gitu. Mas Dipsi hati-hati diselip udah top 2 tuh. Iya tuh. Nah terus kalau lagu pertama yang aku bikin ya, ini namanya In My Life. Asik. Tapi aku dulu kocak deh. To the time we've been through, I saw the colors in you, but I don't see the blue. You pull me out of dark, you're the reason why I see the light. Aku tuh dulu awal-awal kalau bikin lagu cringe itu dah. Seperti itu. Terus mana lagi ya? Lagu yang aku pernah upload tuh yang ini loh, yang Diamond Ring ini kan aku pernah upload. On your best is contrast with the future you're gonna be. Every little good thing is diamond rings. It'll be your own wings, yeah. Live in a box of your feet by side. Open up your eyes ahead. Wake up from your bed. You've been trying your bed from 9 to 5. Cause I know it's hard to stay alive. Overthink of too much. This world ain't a rush. Everything. Lucu deh ini lagu ya. Ini terus habis itu apa lagi ya? Ini aku upload loh di Instagram, ada kok, ada di Instagram. Yang paling kamu suka yang mana? Yang paling aku suka yang kalau lirik wise tuh yang itu, yang Word Against You. Terus habis itu kalau musik yang paling baru aku suka. Terus apa lagi ya? Apa lagi sih laguku ini? Ya gitu sih guys.
3 menit lagi buat kalian yang mau memperoleh lagunya. Lanjut ya. Mana ya? Mana lagi? Word Against You ada di X kan? Oh iya, ada ya. Apa lagi ya lagunya ya? Kayak gitu sih loh. Guys, so far seru. Yes, 2 menit lagi top gifter bakal ditutup. Siapakah yang akan mendapatkan lagu ini? Dipersilahkan serahkan dalam waktu 2 menit. 2 menit. Let's go. Keren banget ya Takut Oleng. Kamu sama Vicky aja. Nanti Vicky sedih kalau kamu oleng ke aku. Ya Allah, diusir ya udah, maaf ya. Enggak diusir, ya udah dua-dua aja. Kalau bisa 2 kenapa harus 1? Hah? Ya betul. Bah, layar aku hitam doang. Kok bisa? Gak apa-apa, diriku ikhlas kalau divisi Dilhab yang menang. Oke. Tuh kan guys, emang dibilang apa? Aku bilang apa? Sulit. Kalau tiba-tiba ada seperti ini. Kaget banget ada Kavara. Iya, setuju, aku juga kaget barusan. Kepencet, siap. Kepencet langsung motospot, Kak. Bisa balikin nggak? Bisa. Gimana ya balikinnya? Gimana ya guys? Balikinnya gimana? 1 menit lagi ya guys. Jatnya takut banget. Iya, 2 menit terakhir langsung dar. Saingan sengit. Udah ya? Wih, terima kasih Dilhab. Oke, aku hitung ya. Aku hitung, mau dihitung berapa? 10 atau dari 10 apa dari 15 atau dari 20? 20 kebanyakan ya? Oke, kita hitung mundur. 10 9 semenit lagi deh. Semenit lagi deh, semenit lagi. Deg-degan. Oke deh, aku nyalain timer ya, Timer. Apa nih? Timer 1 menit. Dah nih. Ke timer semenit. Deh. Deh. Berapa nih? 30 detik guys. Are you ready? Pertama ada Farah, kedua ada Dipsy, ketiga ada Dilhab, ada Elvia, dua puluh detik. Are you ready? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sebenarnya main songnya, instrumennya cuma kayak gitu. Sebenarnya cuma diulang-ulang aja, aku nggak terlalu nambah-nambahin banyak. Habis itu kita masuk ke
musiknya seperti ini. Kayak gitu guys. Terus aku sebenarnya sebel sih karena kemarin metronomnya bocor jadi kedengeran dikit di gitarnya. Oke, jadi pre-chorus sebenarnya juga nggak gimana-gimana, cuma ada suara kick kayak gini. Ini kayak apa ya? Kayak orang mukul tembok gitu. Terus aku tambahin gitar yang overdrive gitu. Jadi biasanya duluan bikin lirik atau instrumen. Aku biasanya bikin lirik dulu sih, bikin lirik gitu. Terus kita tambahin gitar ya. Sebenarnya overall nggak terlalu inilah, nggak terlalu ribet. Oke, arti liriknya apa tadi? Nah itu nanti ya setelah kita mengobrol soal musiknya. Oke. Lalu kita masuk ke ref. Ref sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kayak gini. Kendala dalam memproduksi musik biasanya apa Son? Memilih suara yang cocok, kayak instrumen yang cocok suaranya gitu. Jadi kayak kalau misal nih kita nyari suara kayak misal suara pet kayak gini, kayak gini. Nah nyarinya yang cocok tuh kadang susah gitu. Nggak tentu suara ini tuh cocok di lagu ini atau suara ini cocok di lagu itu gitu. Seperti itu. Jadi di sini isinya kalau kita breakdown satu-satu, ini tuh ada ini ada cello, nah ini misal kita kasih petnya juga. String juga yang tinggi, violin. Seperti itu, kayak lagi di tengah laut ya, rasanya terombang-ambing, mantap. Ini udah dari tadi ya live-nya, aku baru nonton, iya. Udah setengah jam. Terus sebenarnya ada lagi padnya juga, ada yang kayak gini nih. Ini kayak nambah-nambahin ambience aja gitu. Piano yang tadi juga. Kayak gitu. Itu sebenarnya apa ya, kayak ya ini kalau main instrumennya pasti gitar kayak gini. Kalau menentukan tema lagu dan genre musik seperti apa itu susah kah? Enggak juga kok, kayak kita kan pasti udah selalu punya gitu bayangannya bikin lagu tuh kayak apa gitu. Sesimpel kalian punya referensi aja gitu. Misal nih waktu bikin lagu apa ya misalnya
Misal Coba Cintaku, waktu kita bikin lagu Coba Cintaku gitu ya, walaupun bukan aku yang bikin tapi ini sebagai contoh aja. Kalau misal aku punya POV, aku mau bikin lagu Coba Cintaku, itu pasti yang aku pikirin adalah pop ballad Indonesia gitu kan. Jadi tipe-tipe lagu yang pop ballad Indonesia tuh kayak apa sih, terus mulai tuh cari referensinya. Misal ada misal Hi-Fi itu kan juga banyak yang lagu-lagunya kayak gitu, atau Run tuh yang kayak Dekat di Hati. Terus abis itu ada apa lagi yang setipe-setipe kayak gitu pasti banyak gitu kan. Terus habis itu setelah tahu oh arahnya tuh mau ke sana gitu lah, itu baru deh kita cari nada-nada yang manis gitu kan, karena pop Indo kan biasanya nada-nadanya manis. Misal lagu Baby juga nada-nadanya kan manis gitu ya. Terus mulai itu terarah kan, lagunya romantis gitu. Nah kalau lagunya sedih kan pasti nadanya lebih sedih gitu, jadi itu pasti bakal berbeda lagi kayak gitu guys. Terus habis itu setelah menentukan itu semua baru deh kita mulai arahin musiknya gitu. Oh kalau misalnya lagunya upbeat gitu ya, kita mau bikin itu kayak disco atau mau bikin kayak misal kayak lagu BTS gitu ya, itu kan bisa aja dipikirin gitu, banyak prosesnya gitu. Kalau udah kayak gitu guys, kira-kira kita lanjut ya. Terus di sini yang unik tuh aku nambahin kayak suara gitar tapi kayak di reverse gitu nih. Gitu mainnya. Di reverse, iya suara. Jadi suaranya dibalik guys, misalnya. Suara itu, aduh. Jadi suaranya dibalik. Suara aslinya tuh kayak gini. Ini misal aja ya. Nih, suara aslinya tuh kayak gini. Kayak gitu aslinya. Kalau dibalik suaranya jadi kayak gini. Gitu. Jadi kalau misal kalian nemuin di lagu apa gitu, terus ada suaranya yang kayak aneh gitu kan, itu karena dibalik gitu. Iya jadi tong wow iya gitulah, kira-kira kayak gitu gitu. Gitu guys. Terus di sini juga ada aku nambahin gitar, ada ini nih suara gitar di overdrive gitu juga gitu. Terus di sini juga ada gitu suara gitarnya. Misal kita gabungin ya suara apa namanya instrumennya ini terdengar seperti ini. Itu guys, kira-kira kayak gitu. Terus aku juga nambahin suara pukul-pukul tembok gitu kan. Itulah so far sebenarnya musiknya nggak terlalu ribet kayak gitu. Kalau suara pukul-pukul tuh manual atau udah ada di programnya, itu sebenarnya aku ngambil kok, aku download
download suara gitu lah. Seperti itu, download sampel namanya, download sampel. Kayak gitu. Baik, mari kita lanjutkan. Menarik banget, makasih ya ilmunya. Yes, sama-sama. Yes guys, buat kalian jangan lupa kalau kalian pengen dapat file dari lagu ini, kalian bisa menjadi top gifter pertama dan top gifter kedua. Apa namanya? Nanti aku bakal kirim ke kalian. Tapi ingat, lagu ini nggak boleh diupload. Lagu ini cuma buat pribadi kalian aja, buat yang menjadi top gifter pertama dan kedua. Kalau emang top gifter pertama kedua ini nanti mengupload, aku tahu yang upload siapa. Seperti itu. Ini buat pribadi aja, buat didengerin sendiri. Aku percaya sama kalian. Jadi kayak gitu deh. Oke, sekarang kita breakdown vokalnya. Sebenarnya lucu sih waktu aku rekaman ini. Jadi aku nyanyinya harus kayak gini. One step closer now. The words turn up wrong like a knife, so strong. Jadi aku nyanyi harus one step closer now, harus gitu. One step closer now. Oke, jadi kalau kita breakdown, sebenarnya suara vokalnya kayak gini kan. One step closer now. Through the end of dark. Thank you Elvia. Understanding how the home is where you are, I'll try. Oh, I'll try. Makasih Dipsy. Kayak gitu. Jadi sebenarnya lucu sih nyanyinya, kayak kalau gini kedengarannya kayak Kazue, kalau tadi kayak penyanyi luar. Mantap banget. Ya gitulah. Terus aku tambahin kayak suara tingginya gitulah. One step closer now. Through the end of dark. Understanding how the home is where you are, I'll try. Gitu. Terus habis itu sebenarnya yang di sini agak tricky tuh harmoninya. Dan aku suka banget sih harmoninya di sini, bagus. Oke, mari kita coba play harmoninya ya. Step closer now. Anjay. Closer now. Asik. Terus habis itu ini part yang aku suka tuh di sini. Oh, wait. Coba kita nyalain efeknya. One step closer now. Yes. Through the end of dark. Gitu. Ini ada beberapa layer gitu lah. Kalau misalnya kita ini ada nih. Of dark. Asik. The end of dark. Gitu. Understanding how the home is where you are, I'll try. Oh, I'll try. Gitu. Seperti itu. Di sini juga nggak terlalu banyak aku nambah-nambahinnya. Karena lagunya kan cukup simpel ya. Aku takut keramaian juga. Terus kayak gitu. Terus masuk ke ref ya. Clear the slate and start over. We can try again. I know I was wrong, and I don't know where to go without you here right now. Seperti itu. Seperti itu kira-kira. Aku lupa guys. Aku belum nge-tweet ya tadi ya. Kalau aku live ya. Wait.
buat aku sendiri tuh selalu nggak kayak lagu-lagu Unity gitu. Soalnya ini buat top gifter hari ini kan. Yes, untuk top gifter hari ini. Agak hilang aja sebagus ini ya. Mungkin juga udah berproses kali ya. Dulu kan pas awal-awal bikin lagu sendiri tuh aku nggak terlalu banyak belajar gitu kan. Makasih Dipsy. Oke, kira-kira kayak gitu. Apalagi yang aku bisa kasih tunjuk? Oh, liriknya. Ada beberapa lagu yang kamu udah bikin selain One Step Closer. Udah dong, aku udah bikin lagu banyak banget. Oke, mari kita breakdown liriknya ya. Gimana ya biar enak ya, aku bisa breakdown ke kalian. Nih ya. Wait. Oke, jadi liriknya kayak gini guys. Bisa nggak sih tulisannya gede-gede gitu? Nggak bisa. Bentar ya guys. Yang di luar untuk Unity, iya dong, udah banyak kok. Kalau nggak salah betul. Kamu lagi ngapain itu? Aku lagi nyusun lirik nih, kelihatan nggak? Ini lirik nih. Oke, jadi lirik awalnya itu adalah mari kita sambil play vokalnya deh. Oke, lirik. Dado suaranya. Oh, maaf. Commute. Oke. One step closer now. The words turn out wrong like a knife, so strong. I wish I could turn back time and change myself. Begitu. Jadi lirik awalnya itu adalah one step closer now. The words turn out wrong like a knife so strong. I wish I could turn back time and change myself. Sebenarnya ini kayak di lirik awalnya tuh one step closer tuh sebenarnya maksudnya adalah misal nih kalian waktu punya hubungan gitu, terus ada masanya kayak kalian mau fase mau balikan gitu kan. Misal habis putus terus kalian habis berantem, terus kalian mau sampai ke ujung dimana penyelesaian dari sebuah masalah gitu. Jadi kayak one step closer now gitu. Sekarang masa ini tuh bakal berakhir gitu loh. Masa berantem, masa ya intinya masa nggak enak hati gitu loh. Terus habis itu kayak intinya di verse pertama ini kayak isinya penyesalan dari orang itu gitu, kayak misal the words turn out wrong like a knife so strong gitu kan. Terus I wish I could turn back time and change myself gitu, intinya penyesalan lah. Terus habis itu di verse kedua tuh seperti ini.
One step closer now, through the end of dark, understanding how the home is where you are. I'll try, oh I'll try. Menyimak dengan serius. Terima kasih guys. Terima kasih sudah sambil komen. Oke, nextnya jadi liriknya yang ini agak panjang. One step closer now, through the end of dark, understanding how